Kemarin gua upload video mengenai review ulasan singkat dari Tante wa Moushinderu, volume satunya. Mungkin ada dalam hati itu yang komentar, "Kok ini cuma begini doang videonya, nggak ada penjelasan yang lebih mendalam atau gimana?" Ya, di video kali ini gue bakal coba peres lebih mendalam mengenai intisari hal yang berusaha disampaikan oleh karya sastra dalam novelnya tersebut. Dan gua nggak sangat rekomendasikan lu baca karya sastra itu dalam bentuk translatean di bahasa lain. Karena dalam prosedur mentranslate karya sastra itu, lu mau nggak mau harus ngebelokin makna hal yang berusaha disampaikan sehingga bisa lebih cocok dalam bahasa tujuan tersebut yang pengen ditranslate. Jadi mau nggak mau itu pasti udah ada pembelokan sedikit dalam hal yang berusaha disampaikan. Jadi gua sangat nggak pernah menyarankan lu baca dalam bentuk translatean. Ya, di sini ada 2 poin yang gua dapat dari makna intisarinya. Pertama ini kehilangan itu bukan segalanya. Kayak yang satu a ini kehilangan itu bukan berarti lenyap, karena selalu ada harapan dalam peninggalan tersebut. Contohnya kan dalam ceritanya di volumenya satu ini, itu ada Siesta, main karakternya ini yang mati karena pertempuran dengan Chameleon di masa lalunya. Dan Siesta ini mati pun, itu dia itu tetap masih ada dalam bentuk jantung yang ditransplant ke si Natsunagi Nagisa. Dulu Natsunagi Nagisa itu di volume satunya ini diceritakan dia ini dari kecil itu selalu baring di ranjang rumah sakit sehingga dia nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa, jantungnya lemah gitu, ada penyakitan. Jadi seumur dia hidup itu cuma bisa ya tiduran terus aja gitu. Sehingga sampai dia dapat jantung donor dari si Siesta ini sehingga dia punya harapan gitu dari si Siesta. Sedangkan kalau kita lihat dari main karakter yang lainnya contohnya Kimizuka Kimihiko dan juga Charlotte itu kan dia itu asisten dan juga bawahan langsung dari si Siesta yang mati meninggal gitu di volume satunya. Dan ini digambarkan terus dalam cerita di novelnya itu mereka ini kayak kehilangan harapan buat masa depan. Karena si Siestanya ini ya udah mati gitu. Dan datanglah si Natsunagi Nagisa ini ya menjadi pengganti dari si Siesta tersebut yang kasih harapan buat si Kimizuka Kimihiko dan juga si Kimizuka Kimihiko ini yang ketemu entar sama Saikawa Yui. Itu Kimizuka Kimihiko ini jadi harapan buat si Saikawa Yui karena si Saikawa Yui ini kehilangan orang tuanya gitu kan dari kecil sehingga dia ini ya nggak ada harapan juga digambarkan dalam ceritanya. Jadi ini jadi kayak satu kesatuan, jadi seorang memberikan harapan ke yang lainnya gitu. Seperti di 2B yang udah gua tulis ini, membagikan harapan yang kita terima gitu. Dan di 2A-nya ini, jika kalau lu mau terus maju ke depan, itu pasti akan selalu ada harapan gitu, dalam bentuk peninggalannya. Contohnya kan walaupun si Siesta ini ya udah mati berulang kali diceritain di dalam novel tersebut, ya akan ada terus harapan maupun si Siesta yang mati tetap hidup si Siesta-nya ini dalam bentuk jantung di Natsunagi Nagisa. Makanya dalam pertempuran di kapal laut itu ngelawan Chameleon, si Natsunagi Nagisa ini bisa berubah menjadi si Siesta gitu, ngebantuin si Kimizuka Kimihiko ngelawan di bagian terakhir ceritanya itu. Ya intinya sih ada harapan terus kalau lu terus mau maju ke depan dan kalau lu kehilangan sesuatu itu pun bukan berarti segala sesuatunya itu lenyap dari sana, pasti akan ada selalu peninggalan yang bisa dimanfaatkan buat menjadi suatu hal yang jauh lebih hebat lagi ke depannya. Kalau lu terus improve ke depannya, maju terus, itu pesan yang pengen disampaikan banget, ditekankan dalam cerita light novelnya ini, Tante wa Moushinderu, volume satunya. Dan tambahan si Siesta ini dalam ceritanya itu digambarkan kayak bener-bener kayak dia itu dewa banget, kayak Tuhan. Walau dia ini sampai bisa ngalahin semua segalanya itu kayak ya kayak Tuhan aja gitu. Nggak ada tandingan sama sekali dan walaupun dia mati pun, dia itu nggak bener-bener mati, tetap masih hidup gitu selama peninggalan jantungnya itu masih ada di Natsunagi Nagisa di cerita volume satunya. Dia itu nggak bakal bisa mati gitu selamanya, tetap masih ada hidup dan makanya di spoiler volume-volume ke depannya itu si Sista ini ada kemungkinan banget bisa hidup lagi, bangkit lagi gitu. Ya tapi digambarkan dalam ceritanya ini kan si Tante si Siesta ini udah mati ya, tapi bukan berarti dia mati, dia tetap masih ada cuma nggak kelihatan secara fisik gitulah. Ya ini makna ceritanya sih lumayan bagus sih yang berusaha disampaikan dalam light novel volume satunya ini. Join server Discord kita, like, komentar, subscribe, kita ketemu lagi di video selanjutnya.